Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya. Pada episode yang lalu, kita sudah menjelaskan dari manfaat tanaman-tanaman pembawa kekayaan, yang terkandung manfaat di dalamnya. Nah, untuk itu mari kita simak tanaman apa saja yang membawa kekayaan bagi pemiliknya. Hayu. Yang ketiga adalah buah kurma. Tanaman buah kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam dan buahnya terkenal sebagai santapan di bulan suci Ramadan. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Sebenarnya tanaman kurma sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan benar-benar bisa tumbuh. Namun sayangnya, kurma yang ditanam di Indonesia tidak berbuah sebanyak yang ditanam di daerah Timur Tengah. Jadi, dari manakah asal tanaman kurma itu? Kurma diduga berasal dari dataran Mesopotamia, Palestina atau sekitar Afrika bagian utara, Maroko, 4000 tahun sebelum Masehi dan tersebar ke kawasan Mesir, Afrika, Asia Tengah dan sekitarnya sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kurma dikategorikan buah tertua yang masih hidup sampai saat ini. Pada masyarakat Mesir kuno, pohon kurma telah digunakan sebagai bahan bangunan, daunnya dianyam untuk kerajinan dan kehidupan sehari-hari lainnya. Pada zaman Kekaisaran Yunani Romawi kuno, biji buah kurma ditemukan di kawasan ibu kota kerajaan. Buah kurma sudah lama menjadi salah satu tanaman buah penting bagi daerah Semenanjung Arab, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Selama 3 abad terakhir, kurma sudah masuk produksi di beberapa kawasan negara seperti Indonesia, Australia, India, Pakistan, Meksiko, Afrika Selatan, Amerika Selatan dan Amerika Serikat. Kurma dikategorikan buah tertua yang masih hidup di muka bumi. Pada masa dinasti Firaun berkuasa di Mesir, buah kurma dan bijinya dianggap memiliki khasiat-khasiat istimewa. Di antara banyak khasiat yang dapat didokumentasikan adalah sebagai obat cacing, ramuan penyembuh luka luar, penyembuh penyakit hati dengan gejala dada terasa panas, digunakan sebagai stimulan pertumbuhan rambut, hingga diminum atau dioleskan ke hidung sebagai obat batuk dan pilek. Kemudian pada abad pertengahan, para tabib muslim untuk pengobatan menggunakan sistem Griko-Arab yang merupakan perkembangan dari sistem pengobatan Yunani. Ramuan-ramuan obat banyak mengikut sertakan kurma sebagai salah satu bahan dasarnya. Kurma digunakan sebagai bahan ramuan untuk afrodisiak, peningkat libido, analgesik dan antipiretik, penghilang rasa nyeri, anti racun, anti asma dan anti-inflamasi, pembengkakan pada saluran pernafasan dan ginjal, anti rabun senja, anti mencret. Banyak penelitian menemukan bahwa kurma adalah buah yang sangat tinggi nilai gizinya dan sangat sesuai dengan tubuh manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurma bisa memberikan manfaat bagi manusia dari mereka yang masih berusia bayi hingga orang tua. Dalam pendekatan ilmu kesehatan, kurma adalah mencegah stroke dan serangan jantung, mempercepat penyembuhan demam berdarah, mencegah pendarahan rahim, meningkat daya pikir otak dan menyuplai kebutuhan energi saat berpuasa, serta melindungi kulit dari infeksi. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, Pengobatan Cara Nabi, 1997, khasiat dari kurma masak dapat memperkuat lever, merelaksasi usus, menambah produksi sperma dan menyembuhkan radang tenggorokan. Kurma masak sangat bergizi bagi tubuh karena esensinya panas dan basah. Jika dimakan pada saat perut kosong, kurma membantu mematikan cacing. Salah satu surat dalam Al-Quran yang secara jelas menyebut kurma adalah surat Al-Mu'minun ayat 19-20. Dengan air itu kami tumbuhkan bagimu kebun-kebun kurma dan anggur, yang di dalamnya terdapat buah-buahan yang banyak, dan darinya kamu boleh makan. Kurma mengandung serat dan antioksidan yang tinggi. Manfaat nutrisinya dapat mendukung, dan jenis kanker tertentu. Karotenoid terbukti meningkatkan kesehatan jantung dan juga dapat mengurangi risiko gangguan terkait mata, seperti degenerasi makula. Asam fenolik, dikenal karena sifat antiinflamasinya, asam fenolik dapat membantu menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung. Yang keempat adalah anggur. Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surat di Al-Quran. Dalam Al-Quran, anggur disebutkan 14 kali dalam Al-Quran, salah satunya di surat An-Nahl. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sebenarnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang melihat. Quran Surat An-Nahl ayat 11.
Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi risiko kanker, sampai dengan menjaga kesehatan otak. Buah anggur termasuk salah satu buah yang tinggi antioksidannya sehingga bisa sebagai anti kanker. Buah anggur juga tinggi serat dan enzim, bahkan buah anggur juga karena gula di dalamnya disebutkan Al-Quran bisa membuat minuman yang memabukkan. Buah anggur mengandung 1.600 senyawa alami yang baik bagi tubuh, termasuk beberapa antioksidan penting. Buah bercita rasa manis sedikit asam ini juga diperkaya dengan vitamin C, B6, A, K, mineral kalium dan mangan. Tak hanya itu, anggur termasuk makanan rendah kalori karena setiap cangkirnya hanya memiliki 100 kalori. Buah anggur memiliki peminat yang banyak, jenis buah anggur pun juga banyak. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran bahkan memiliki harga yang jual yang tinggi. Buah anggur atau grape vine adalah salah satu tanaman tertua di dunia. Disebutkan juga bahwa buah ini adalah salah satu produk tertua yang diperdagangkan di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, mereka juga kemudian menghasilkan model evolusi dan domestikasi tanaman anggur yang paling detail sejauh ini yang dapat ditelusuri 11.000 sebelum Masehi di Kaukasus Selatan. Menurut mereka, ini menandakan bahwa anggur lebih tua dari roti. Dengan sederet nutrisi penting, berikut beberapa potensi manfaat anggur untuk kesehatan. 1. Mencegah penyakit kronis. Buah anggur mengandung antioksidan penting seperti antosianin, polifenol, vitamin C, beta-karoten, quercetin, lutein, likopen, dan asam elagik yang bermanfaat untuk mencegah penyakit kronis. Kandungan antioksidan buah anggur merah lebih banyak ketimbang anggur hijau atau warna lainnya. Senyawa penting ini paling banyak ditemukan di kulit atau biji anggur. Seperti diketahui, antioksidan memainkan peran penting dalam memperbaiki sel yang rusak karena radikal bebas pemicu stres oksidatif. Stres oksidatif selama ini menjadi biang sejumlah penyakit kronis seperti diabetes, kanker, sampai penyakit jantung. 2. Potensial melawan kanker. Kombinasi senyawa antioksidan resveratrol, quercetin, antosianin, dan katekin potensial untuk membantu mencegah sekaligus mendukung pengobatan penyakit kanker. Antioksidan ini bisa membantu melawan kanker dengan cara mengurangi peradangan, menghalangi pertumbuhan, dan penyebaran sel kanker. Beberapa penelitian terbatas maupun laboratorium membuktikan manfaat anggur ini potensial melawan penyakit kanker usus dan kanker payudara. 3. Menurunkan tekanan darah. Satu cangkir buah anggur mengandung 288 mg kalium, atau bisa mencukupi 6% kebutuhan kalium harian tubuh. Mineral ini diperlukan untuk mengontrol kadar tekanan darah. Kurangnya asupan kalium rentan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. 4. Membantu mengurangi kolesterol tinggi. Kandungan senyawa resveratrol juga dapat membantu mengurangi kolesterol tinggi dengan mengikat kolesterol. Penelitian kecil yang melibatkan 69 penderita kolesterol tinggi menunjukkan, penderita yang makan 3 porsi anggur merah sehari selama 8 minggu terbukti memiliki kadar kolesterol jahat LDL lebih rendah. 5. Menurunkan gula darah tinggi. Kendati punya cita rasa yang manis, anggur termasuk buah yang baik dikonsumsi penderita diabetes karena kadar indeks glikemiknya rendah. Selain itu, manfaat anggur terbukti dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Dalam studi terkontrol pada 38 pria selama 16 minggu, pria yang mengonsumsi 20 gram ekstrak anggur per hari terbukti memiliki kadar gula darah lebih rendah. Anggur juga bisa membantu mengontrol gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin. 6. Menjaga kesehatan mata. Beberapa penelitian terkontrol maupun riset laboratorium menunjukkan, anggur bisa membantu menjaga kesehatan mata. Buah ini bisa mencegah kerusakan retina, menurunkan risiko gangguan penglihatan degenerasi makula terkait usia, mencegah katarak dan glaukoma, serta melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru. 7. Meningkatkan daya ingat, fokus, dan suasana hati. Rutin makan buah anggur juga bisa membantu meningkatkan daya ingat dan kesehatan otak. Selain itu, anggur juga potensial untuk meningkatkan suasana hati lebih positif, meningkatkan fokus, serta mencegah Alzheimer dan demensia. 8. Mendukung diet sehat. Manfaat anggur untuk diet sehat yakni bisa untuk mendukung program manajemen berat badan.
Anggur termasuk jenis makanan rendah kalori, bebas lemak, dan punya indeks glikemik yang rendah. Untuk mendukung diet sehat, rajin-rajinlah makan anggur, jaga pola makan sehat, minimalkan asupan gula, dan rutin olahraga. 9. Menjaga daya tahan tubuh. Senyawa antioksidan anggur membantu melindungi kesehatan dan fungsi sel penunjang sistem daya tahan tubuh. Buah ini juga terbukti bisa melindungi tubuh dari serangan bakteri, virus, atau jamur tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan khasiat anggur berguna untuk melawan penyakit flu, menghentikan penyebaran virus herpes, cacar air, infeksi jamur, dan mencegah perkembangan bakteri E. coli. 10. Menunjang kesehatan kulit. Selain sederet khasiat anggur juga bisa melindungi tubuh dari efek buruk paparan sinar matahari. Selain itu, manfaat anggur untuk kulit yang sayang dilewatkan yakni membuat tampilan terlihat lebih awet muda. Pada episode selanjutnya, kita bahas tentang jenis tanaman yang bermanfaat yaitu pisang, delima, dan seterusnya. Terima kasih.